Halo, assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di minggu ini saya akan mencoba menjelaskan lagi menggunakan video di YouTube ya mengenai abnormalitas atau gangguan psikologis. Ya, jadi sebenarnya abnormalitas nanti ada 3 pertemuan ya. Jadi yang pertama ini saya akan membicarakan tentang perilaku normal dan abnormal itu seperti apa, kemudian perspektif-perspektif apa yang bisa mengkaji ya gangguan psikologis itu penyebabnya apa gitu ya. Nah, ini sekali lagi karena mata kuliah pengantar, jadi saya tidak terlalu dalam membicarakan tentang jenis-jenis gangguan psikologis itu apa aja karena ada ratusan ya. Jadi nanti kali teman-teman akan lebih banyak mengkaji ini di mata kuliah psikopatologi ya. Dan kemudian apa saja sih penanganannya atau psikoterapinya. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengkaji atau belajar di mata kuliah psikologi klinis ya. Jadi di sini saya akan memberikan secara garis besar ya tentang abnormalitas atau gangguan psikologis dan penanganannya. Dan ini berlangsung selama 3 minggu. Oke, sekarang kita ke minggu pertama dulu di materi abnormalitas. Bicara tentang abnormal dan normal. Ya, kalau sekarang mungkin dikenalnya dengan new normal ya. Oke. Menentukan perilaku normal atau tidak normal itu tidak mudah ya, karena kenapa? Ya karena batasannya itu sangat tipis ya. Bisa jadi perilaku yang kita anggap abnormal ternyata perilakunya itu normal gitu ya. Dan itu juga tergantung setting atau waktunya juga ya. Nah, untuk menentukan perilaku itu normal atau tidak normal, kita bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya ini berdasarkan patokan statistik. Ya, jadi secara statistik suatu gejala dinyatakan sebagai abnormal bila menyimpang dari mayoritas. Nah, di sini kan ada contoh kurva normal, ya. Perilaku-perilaku yang berada di dalam kurva normal itu dianggap sebagai perilaku yang mayoritas atau yang normal. Sedangkan yang berada di luar kurva normal berarti itu perilaku yang sedikit atau yang jarang terjadi ya, sehingga dianggap perilakunya tidak normal. Nah, tapi sekali lagi ini juga kaitannya dengan setting tempatnya. Misalnya nih, kalau kita melakukan pendekatan ini di sebuah rumah sakit jiwa, nah bisa jadi apa? Orang-orang yang mayoritas gitu ya, orang-orang yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya, sehingga yang berada di dalam kurva normal mayoritasnya malah orang-orang yang menderita gangguan jiwa itu, sehingga yang dianggap normal kalau menurut pendekatan statistik ya orang-orang dengan gangguan jiwa itu gitu ya. Atau juga misalnya orang yang jenius. Nah, ini sama abnormalnya dengan orang idiot karena dua-duanya berada di luar kurva normal ya. Kalau yang berada di dalam kurva normal kan orang-orang yang IQ-nya rata-rata gitu ya atau average. Sedangkan jenius atau idiot nah itu berada di luar kurva normal. Atau orang-orang yang jujur dianggap menjadi abnormal di antara komunitas orang yang tidak jujur. Jadi ini juga masih sangat-sangat dipengaruhi oleh uh, settingannya gitu ya, settingnya, konteksnya, di mana dan kapan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Nah, di sini abnormalitas dianggap sebagai suatu penyimpangan dari kondisi ideal ya atau standar ideal gitu ya. Jadi perilaku yang tidak normal itu adalah perilaku yang menyimpang dari standar ideal atau standar budaya yang ada. Ya, tapi problemnya apa? Problemnya sekarang standar yang muncul berubah seiring waktu dan bervariasi antar budaya. Misalnya, dulu selfie itu zaman dulu ya berapa puluh tahun belakang tuh. Selfie masih jarang dilakukan ya, dan kayaknya kalau orang melakukan selfie itu kesannya gimana pamer ya, aneh gitu ya. Tapi sekarang orang selfie udah biasa gitu kan. Jadi kalau pendekatan kualitatif memang lebih subjektif dan relatif.
Kriteria normal di sini terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui dari ciri-ciri pribadi yang sehat atau normal. Ya, berdasarkan buku mengenal perilaku abnormal dari Supratiknya, ya di sini ada beberapa ciri perilaku yang terkait dengan aspek penyesuaian diri. Yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri, di mana ciri perilakunya adalah menunjukkan penerimaan diri, memiliki konsep diri atau jati diri yang memadai atau positif, kemudian memiliki penilaian yang realistik terhadap berbagai kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua ada persepsi terhadap realitas. Ya, cirinya adalah individu tersebut memiliki pandangan yang realistis ya terhadap diri dan terhadap dunia, orang maupun benda di sekelilingnya. Kemudian integrasi, bagaimana kepribadiannya itu utuh, tidak terpecah-pecah ya, sehingga bebas juga dari konflik-konflik batin ya. Kemudian stres toleransinya tinggi. Kemudian aspek selanjutnya ada kompetensi. Nah, ini biasanya terkait dengan life skill, ya, bagaimana individu memiliki kompetensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang memadai untuk mengatasi berbagai problem hidup. Kemudian ada otonomi, ya, jadi dia memiliki kemandirian, ya, ada tanggung jawab dan self determination dan self direction yang memadai, kemudian disertai kemampuan yang cukup untuk membebaskan diri dari aneka pengaruh sosial. Jadi ada otonomi dalam dirinya. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan aktualisasi diri. Nah, di sini perilakunya menunjukkan kecenderungan ke arah menjadi semakin matang atau ada kematangan sosial gitu ya, kemudian juga semakin berkembang kemampuan-kemampuannya dan mencapai pemenuhan diri sebagai pribadi. Ya, jadi sudah ada arah ke aktualisasi diri. Nah, ini dianggap sebagai ciri pribadi yang sehat dan normal. Selanjutnya apa sih perilaku abnormal itu gitu ya, atau sering disebut juga dengan gangguan psikologis atau psychological disorder. Menurut Feldman, perilaku abnormal adalah perilaku yang menyebabkan orang mengalami kesulitan dan menghalangi orang berfungsi dalam kesehariannya. Jadi di sini orang bisa mengalami maladaptif, ya, maladaptive behavior, dan itu pasti membuat fungsi kesehariannya itu terganggu. Kemudian gangguan psikologis di sini, menurut Duren and Barlow, merupakan disfungsi psikologis dalam diri individu yang berhubungan dengan distres ya atau stres yang negatif atau ketidakberdayaan pada fungsi dan respon yang atipikal ya atau secara kultural tidak diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gangguan psikologis sama dengan perilaku abnormal. Kriteria gangguan psikologis menurut Wheaton yaitu yang memenuhi kriteria pertama deviance atau mengalami deviasi, kemudian ada personal distress, dan kemudian ada maladaptive behavior. Deviance di sini adalah perilaku yang dianggap menyimpang karena berbeda dengan yang dianggap masyarakat sebagai perilaku yang dapat diterima. Sehingga ketika seseorang melanggar standar norma bersama dalam budaya, dia akan dicap sebagai orang yang sakit mental. Di sini contohnya adalah misalnya ada perilaku transvestic fetishism, yaitu suatu perilaku seorang laki-laki akan terangsang secara seksual dengan mengenakan pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian ada personal distress, yaitu suatu diagnosis atas psychological disorder yang didasarkan pada laporan seseorang tentang besarnya penderitaan yang dialaminya. Jadi di sini orang bisa mengalami depresi, ya misalnya akan dicap memiliki penyakit atau gangguan ketika dia menceritakan penyakit dan penderitaan subjektifnya kepada siapa saja yang dia temui. Kemudian ada maladaptive behavior, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai psychological disorder karena perilaku adaptif harian yang terganggu atau rusak, sehingga mengalami ketidaknormalan. Artinya seseorang mengalami masalah dalam hal penyesuaian diri dengan lingkungan sosial mereka. Misalnya di sini ada penggunaan narkoba hingga mengganggu kehidupan sosialnya. Ya, penggunaan narkoba di sini kan memiliki efek-efek yang bisa menyebabkan perilaku yang tidak biasa. Ya, misalnya dia jadi sering berhalusinasi, kemudian melakukan tindakan kriminal, sering berbohong dan lain-lain. Nah, secara garis besar di sini
definisi dari gangguan psikologis adalah suatu bentuk tingkah laku atipikal atau berbeda dari yang biasanya atau jarang terjadi, khususnya dilihat dari sosial budaya. Kemudian efek dari gangguan psikologis dapat menyebabkan stres pada penderitanya. Kemudian terdapat penurunan signifikan terhadap fungsi sosial dan pekerjaan penderitanya, bertentangan dengan nilai atau norma kelompok, dan yang pasti tidak diharapkan. Masa sih perilaku yang abnormal atau yang cenderung gangguan psikologis diharapkan oleh seseorang, itu kan nggak mungkin ya. Berarti kalau misalnya dia mengharapkan berarti dia nggak normal. Nah, gangguan psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir ya, atau mempengaruhi kognitif, kemudian mempengaruhi emosi dan mempengaruhi perilakunya. Gangguan psikologis adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan, yaitu gangguan saraf atau dikenal dengan istilah neurosis, dan gangguan jiwa atau psikosis. Nah, ini yang lebih berbahaya yang mana kira-kira? Ya, yang lebih berbahaya di sini adalah gangguan jiwa. Jadi kalau kalian melihat di jalan, kalian melihat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya, nah itu berarti dia mengalami psikosis. Ya. Kemudian keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah adanya ketegangan atau tension, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perilaku kompulsif, histeria, rasa lemah atau tak berdaya, tidak mampu mencapai tujuan, takut, dan pikiran-pikiran negatif. Contoh gangguan kognisi pada persepsi yaitu merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu atau halusinasi, merasa melihat hantu atau setan gitu ya, atau makhluk lain, atau mengalami delusi ya. Orang tradisional mungkin menganggap hal ini sebagai gangguan setan, tapi sebenarnya ini adalah gangguan psikologis. Kemudian juga sebenarnya ada gangguan kemauan ya. Jadi di sini seseorang memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Pasien gitu ya, atau individu yang mengalami gangguan susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau, dan acak-acakan. Banyak sekali jenis gangguan kemauan ini, mulai dari sering mencuri barang yang mempunyai arti simbolis sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan. Kemudian ada contoh gangguan emosi, yaitu pasien merasa senang, gembira yang berlebihan, ya. Jadi tidak normal, tidak seperti orang-orang kebanyakan. Pasien merasa sebagai orang yang penting, ya tadi berarti mengalami delusi. Kemudian menganggap dirinya sebagai seseorang yang berbeda, gitu ya, atau mengalami gangguan kepribadian, atau dia menganggap dirinya sebagai titisan dari nabi, titisan dari raja, sebagai orang penting dan lain-lainnya. Berarti ini dia mengalami tadi delusi atau waham kebesaran. Tapi di lain waktu emosinya juga terganggu ya. Ia bisa merasa sangat sedih, menangis, dan tidak berdaya atau depresi sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Contoh dengan gangguan psikomotor yaitu hiperaktivitas. Di sini individu melakukan pergerakan yang berlebihan ya, sampai naik ke atas genteng, berlari, berjalan, maju mundur ya. Kalau maju mundurnya cantik sih nggak apa-apa ya. Nah, ini kemudian meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, ya, agresif. Diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan yang aneh berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Jadi di situ contoh-contoh gangguan psikologis itu mengganggu aspek-aspek yang ada dalam komponen psikologi seseorang. Ya, tadi ada kognitif, afektif, psikomotorik, ada juga dorongan ya. Dia mengalami gangguan dalam kemauannya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama, seseorang mengoleksi barang-barang yang aneh. Kemudian, seseorang juga jenius di bidang matematika. Atau ada perilaku membunuh orang. Kemudian di ilustrasi kedua ada depresi dan cemas. Nah, di antara dua
ilustrasi tersebut mana sih yang masuk ke dalam gangguan psikologis gitu ya, atau sebaliknya mana yang bukan merupakan gangguan psikologis. Nah, teman-teman bisa menjawab gitu ya ilustrasi ini dari sedikit teori yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi setidaknya di sini teman-teman bisa sedikit membedakan mana yang masuk gangguan psikologis dan yang tidak termasuk gangguan psikologis. Silahkan dipikirkan sejenak. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya, jangan sampai terjebak ya. Jadi di sini kita lihat dua-duanya atau dua kasus tersebut, dua ilustrasi tersebut adalah sama-sama menunjukkan suatu abnormalitas, ya, mengoleksi barang-barang yang aneh, jenius di bidang matematika, membunuh orang, kemudian depresi dan cemas, itu kan semuanya jarang-jarang terjadi ya dibandingkan secara umum. Tapi yang masuk ke gangguan psikologis mana, ya? Nah, kalau saya jawab di sini yang masuk ke gangguan psikologis adalah yang terkait dengan ilustrasi kedua, yaitu depresi dan cemas. Ya, mengoleksi barang-barang yang aneh. Kalau orangnya tidak merasa itu sesuatu yang mengganggu fungsi sosialnya, gitu ya, atau tidak membuat dia stres, ya nggak ada masalah kan, bukan termasuk gangguan psikologis. Kemudian juga yang jenius di bidang matematika, itu kan memang sesuatu yang abnormal, tapi kan bukan gangguan psikologis. Dan berikutnya membunuh orang. Membunuh orang tergantung kasusnya atau motifnya ya. Kalau misalnya motifnya kriminal, ya misalnya dia membunuh karena memang antisosial. Nah, itu bisa masuk ke gangguan psikologis. Tapi kalau misalnya membunuh orang karena dia membela diri, ya itu bukan termasuk gangguan psikologis. Nah, ini juga ada contoh yang lain tentang perilaku normal dan perilaku abnormal. Misalnya di saat kita lapar, kalau perilaku normal itu biasanya apa? Kita makan ya. Nah, tapi di sini contoh dari perilaku abnormalnya misalnya update status. Nah, seperti yang tadi saya uraikan sebelumnya, kriteria normal dan abnormal itu kan mengalami pergeseran, ya, batasnya juga tidak jelas. Jadi di sini mungkin sekarang update status untuk apapun dianggap sebagai perilaku yang normal, ya. Kemudian kalau kita ngantuk, ya perilaku yang normal pada umumnya adalah tidur, tapi juga ada orang yang melakukan perilaku tadi update status atau posting, ya, di sosial media. Kemudian pada saat di toilet seharusnya kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan membersihkan diri seperti mandi, buang air kecil atau buang air besar, tapi seseorang atau orang-orang malah melakukan kegiatan lain atau perilaku lain, ya seperti tadi selfie di toilet, ya, atau lakukan tindakan-tindakan lain. Kemudian di bioskop. Nah, di bioskop kan kita tujuan utamanya apa? Menonton film. Tapi sering sekarang kita melihat di status-status sosial media yang menunjukkan bahwa kita menonton itu adalah dengan adanya foto tiket. Ya. Kemudian manusia dalam keadaan single atau jomblo. Nah, normalnya ngapain ya? Cari pacar kan? Tapi di sini malah melakukan perilaku yang tidak umum ya. Misalnya doa minta hujan. Nah, apa hubungannya jomblo dengan doa minta hujan? Kemudian juga pada saat kita melakukan pas foto ya. Di sini kan harusnya kalau normal posisinya atau posenya seperti biasa, badan tegak gitu ya. Nah, sekarang atau abnormalnya di sini adalah misalnya melakukan pose duck face ya. Nah, sekarang kita lihat lagi atau telaah lagi. Nah, di sini yang termasuk perilaku normal yang mana, yang termasuk perilaku abnormal yang mana. Nah, ini harus kita lihat lagi konteksnya, ya, situasinya, waktunya, dan budayanya. Nah, makanya tadi nggak mudah untuk menentukan perilaku ini normal atau tidak normal. Nah, untuk mengkaji tentang gangguan psikologis ada perspektif-perspektif yang bisa digunakan ya. Jadi di sini namanya biopsychosocial perspektif ya, dari perspektif
biologik, ya, biological, ya, terkait dengan genetik, ya, anatomi tubuh, struktur otak, kimiawi, ya, evolusi, dan lain-lain. Ini termasuk dalam perspektif biologis atau medis. Kemudian ada perspektif psychological, ya, bagaimana stres, trauma, gitu ya, perasaan tidak berdaya terkait dengan mood, ya, terkait dengan persepsi dan memori. Ini bisa mempengaruhi seseorang sehingga bisa menimbulkan gangguan psikologis. Nah, itu berarti perspektif yang digunakan adalah perspektif psikologis. Kemudian perspektif yang lain adalah sosiokultural, ya, bagaimana peran-peran yang ada di lingkungan sosial, gitu ya, harapan-harapan sosial, ya, etika, norma, ya, itu merupakan perspektif melihat gangguan psikologis dari sosiokultural. Jadi biopsikososial perspektif mengasumsikan bahwa faktor biologis, sosial budaya, dan psikologis berhubungan dan berinteraksi untuk menghasilkan gangguan psikologis. Jadi saling berinteraksi, ya, tidak berdiri sendiri. Jadi lebih komprehensif untuk melihat apa sih penyebab dari gangguan psikologis yang dialami seseorang. Pertanyaan selanjutnya adalah, am I normal? Atau apakah saya normal? Atau saya termasuk orang-orang yang nggak normal? Ya, coba kita nanti cek gitu ya, recheck apakah ada gejala-gejala atau simptom-simptom yang muncul yang menandakan bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak normal. Ya, jangan sampai kalian juga melakukan self diagnosis gitu ya, mendiagnosis diri sendiri padahal kalian masih awam sehingga kalian bisa menyimpulkan atau mendiagnosis sesuatu yang sebenarnya normal menjadi tidak normal. Klasifikasi gangguan jiwa, ya, untuk memudahkan bagaimana kita bisa menggolongkan ini termasuk gangguan jiwa seperti apa gitu ya, dengan ciri-ciri seperti apa. Nah, ini harus dilakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu didukung oleh berbagai aspek. Yang pertama dari aspek psikologisnya dulu, ya, yang melihat letak dominasi gangguan pada fungsi fisiologis yang mana, misalnya di fungsi kognitifnya kah, fungsi afektifnya, atau fungsi psikomotoriknya. Kemudian aspek fisiologis, ya, di mana proses psikologis itu didasari juga oleh fisiologisnya. Kemudian dari etiologisnya, berdasarkan penyebab gangguan jiwanya, ya. Jadi penyebabnya apa aja, nanti bisa dilihat dari berbagai perspektif juga. Dan kemudian ada simptomatologis, ya. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan istilah simptom. Ya, simptom itu adalah gejala. Jadi penyimpulan jenis gangguan berdasarkan gejala-gejalanya. Nah, untuk memudahkan para praktisi klinis atau para peneliti gitu ya, untuk memiliki kesamaan perspektif mengenai jenis gangguan yang diteliti atau dibicarakan. Nah, kemudian diterbitkanlah DSM. Ya, jadi awalnya tuh WHO dulu, WHO membuat klasifikasi tentang gangguan mental, kemudian disempurnakan oleh Asosiasi Psikiatrik di internasional, ya, Amerika yang diterbitkan oleh APA, American Psychiatric Association. Ya, DSM di sini adalah suatu acuan pedoman yang digunakan dalam mendiagnosis gangguan mental. Jadi tujuan utama dari diterbitkannya DSM ini adalah sesuatu yang deskriptif, yaitu untuk menyediakan kategori-kategori diagnostik yang jelas sehingga tadi para praktisi klinis dan para peneliti dapat memiliki kesamaan perspektif mengenai jenis gangguan yang sedang mereka bicarakan dan kemudian mereka dapat mempelajari gangguan-gangguan tersebut dan memberi perawatan atau treatment atau penanganan psikologisnya seperti apa. Nah, ini sekilas sejarahnya sehingga muncul DSM dan PPDGJ. Jadi pertama kali WHO menyusun penggolongan gangguan jiwa, kemudian 2 tahun berikutnya disusunlah ICD, International Classification of Diseases. Nah, ini klasifikasi dari segala jenis penyakit fisik maupun mental. Kemudian American Psychiatric Association menyusun dan merevisi DSM, ya,
1-5. Jadi masing-masing DSM itu mengalami pembaruan atau update gitu ya, sehingga perlu diterbitkanlah revisinya. Nah, setiap negara mengadopsi DSM dan ICD menjadi penggolongan sendiri. Nah, di Indonesia ini adopsinya itu dalam bentuk PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa. Ini juga mengalami revisi ya. Jadi diterbitkan dari jilid 1-3 dari tahun 73 sampai 2002. DSM tersusun dari rincian berbagai gejala dari tiap-tiap gangguan dan apabila memungkinkan menyediakan informasi mengenai usia penderita saat terjadi serangan yang pertama pada umumnya. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pemicunya, arah dari gangguannya, penyebaran gangguan, perbandingan jumlah jenis kelamin yang memiliki gangguan tersebut, serta isu-isu kultural yang mungkin mempengaruhi diagnosis. Di samping itu, praktisi klinis diharapkan mengevaluasi setiap klien mereka. Ya, klien itu berarti subjek yang ingin mendapatkan penanganan psikologis, ya, karena dia menderita gangguan psikologis. Kalau di psikologi klinis kan namanya klien. Kalau kedokteran, ya, misalnya psikiater, berarti namanya pasien. Kemudian isu-isu kultural yang mungkin mempengaruhi diagnosis juga. Di samping itu, praktisi klinis diharapkan mengevaluasi setiap klien mereka berdasarkan kelima aksis atau dimensi. Ya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut tentang aksis-aksis ini. Nah, ini DSM-nya ya. Jadi sudah ada dalam bentuk e-book, kalian bisa browsing. Ya, tapi kalau misalnya kalian nggak pengen pusing duluan gitu ya, karena ini nanti akan dikaji lebih lanjut di mata kuliah lanjutan di psikopatologi, ya jangan dulu. Tapi kalau ingin lebih simpelnya bisa sih kalian beli PPDGJ, karena ini bukunya lebih simpel, kecil, kayak buku saku ya. Kalau DSM itu tebal sekali ya. Nah, kenapa DSM 5 ini dianggap kontroversial ya? Salah satunya itu ada penghapusan gangguan psikologis ya, atau gangguan jiwa, yaitu LGBT. Ya, LGBT sudah dihapuskan karena dianggap itu bukan bagian dari ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, tapi sebagai ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Penggolongan diagnosis psikiatri dalam DSM-4 dibuat dalam beberapa poros yang bertingkat atau aksis. Ya, tergantung pada aspek-aspek yang terganggu atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akses 1 atau poros 1 yaitu gangguan klinis, ya, yaitu gangguan mental yang menyebabkan rendahnya fungsi dan tertekannya individu serta kondisi lain yang menjadi fokus perhatian diagnosis. Gangguan poros 1 yang banyak ditemukan termasuk adalah depresi, gangguan kecemasan, bipolar disorder, ya, ADHD, ya, kemudian ada juga fobia dan skizofrenia. Kemudian di aksis 2 atau gangguan kepribadian. Ya, di sini adalah pola perilaku maladaptif yang kaku dan biasanya merusak hubungan antar pribadi dan adaptasi sosial. Di gangguan poros 2 ini banyak ditemukan termasuk gangguan kepribadian ya. Misalnya paranoid personality disorder, schizoid ya. Kemudian juga ada schizotipal. Kemudian juga ada borderline ya, ada antisosial, histrionik, avoidant dan lain-lain. Kemudian di aksis 3 yaitu kondisi medik umum ya, kondisi klinis yang diduga menjadi penyebab atau bukan penyebab gangguan yang dialami individu. Gangguan poros 3 yang banyak ditemukan termasuk benturan atau luka pada otak dan gangguan medis atau fisik lainnya yang bisa menambah parah gejala atau gangguan yang ada atau menimbulkan gejala baru yang mirip dengan gejala gangguan mental yang lain. Kemudian di aksis 4 ada faktor-faktor psikososial dan lingkungan yang ikut menyebabkan terjadinya gangguan. Misalnya masalah dengan keluarga, lingkungan sosial, pekerjaan, hukum, dan lain-lain. Kemudian di aksis 5 ada asesmen fungsi atau skala fungsi untuk anak-anak di bawah 18 tahun yang berlaku secara global atau menyeluruh di seluruh dunia.
Jadi ada berbagai macam perspektif atau sudut pandang dalam memahami penyebab adanya gangguan mental atau gangguan psikologis. Ya, dari mulai yang sifatnya tahayul sampai yang sifatnya ilmiah. Jadi nanti kita mencoba memahami berbagai perspektif yang bisa menganalisis penyebab dari gangguan mental dan juga penanganannya seperti apa. Nah, ini perspektif di masa lalu ya, jadi terkait dengan mitos, dengan supranatural, di mana di masa lalu itu perilaku abnormal dihubungkan dengan tahayul dan sihir. Individu yang menunjukkan perilaku abnormal dituduh dirasuki oleh setan atau kesurupan ya, atau semacam dirasuki oleh dewa jahat. Pihak tertentu dibenarkan gitu ya atau dibolehkan memperlakukan atau melakukan penanganan terhadap perilaku abnormal dengan mengusir sumber masalahnya ya, sehingga ada ritual-ritual seperti eksorsis gitu ya. Kemudian ada ritual kalau di Indonesia pakai paranormal atau dukun untuk mengusir setan yang bersemayam di tubuh kita gitu ya, membuat kita menjadi terganggu ya. Atau bisa juga dengan cara mencambuk, meredam dalam air panas, membiarkan kelaparan, atau dipasung. Ya, dulu wah di Indonesia ini pemasungan ya mungkin sampai sekarang, tapi kan sekarang udah jarang ya. Pemasungan terhadap ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu sangat sering dilakukan ya. Karena dulu juga psikoedukasi tentang gangguan klinis ini belum terlalu memadai. Banyak orang yang masih salah tafsir gitu ya tentang ODGJ ini gitu ya. Sehingga malah sering terjadi bentuk-bentuk penyiksaan di mana penyembuhan seringkali lebih buruk daripada penyakitnya ya, karena orang menjadi trauma ya, dipasung bertahun-tahun malah semakin memburuk jadinya ya, bukan yang membaik. Pendekatan kontemporer mengambil pandangan yang lebih bijaksana. Saat ini ada 6 sudut pandang utama atau perspektif yang digunakan untuk memahami gangguan psikologis. Perspektif tersebut tidak saja menyatakan ada berbagai penyebab perilaku abnormal, tapi juga berbagai macam pendekatan atau treatmentnya. Selain itu, beberapa sudut pandang ini lebih aplikatif digunakan terhadap jenis gangguan spesifik dibandingkan jenis gangguan lainnya. Yang pertama ada perspektif medis ya. Ketika individu menampilkan gejala TBC, ahli medis umumnya dapat menemukan bakteri tuberkular dalam jaringan tubuh mereka. Sama halnya dengan sudut pandang medis yang menyatakan bahwa ketika individu menampilkan simptom perilaku abnormal, dasar penyebabnya dapat ditemukan melalui pemeriksaan jasmani pada individu yang mungkin mengungkapkan adanya ketidakseimbangan hormonal atau kekurangan zat kimiawi tertentu atau ada luka pada otak. Memang ketika kita membicarakan penyakit mental, simptom perilaku abnormal dan rumah sakit jiwa, kita menggunakan istilah yang berhubungan dengan sudut pandang medis. Nah, karena banyak perilaku abnormal telah dihubungkan dengan penyebab biologis, sudut pandang medis adalah pendekatan yang masuk akal. Tetapi kritikan serius telah ditunjukkan pada sudut pandang ini. Misalnya, tidak ada penyebab biologis yang telah diidentifikasi yang menyebabkan berbagai macam bentuk perilaku abnormal. Sebagai tambahan, beberapa kritikus telah berargumentasi bahwa penggunaan istilah penyakit menyatakan bahwa orang yang menampilkan perilaku abnormal tidak memiliki tanggung jawab terhadap perilakunya. Tapi tetap saja kemajuan pemahaman kita yang telah dicapai saat ini mengenai dasar biologis dari perilaku menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor fisiologis terhadap perilaku abnormal. Misalnya beberapa bentuk gangguan psikologis seperti depresi berat dan skizofrenia yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan kesalahan fungsi dalam sinyal neurotransmitter. Kemudian perspektif atau sudut pandang kedua adalah perspektif dari psikoanalisis. Berkebalikan dengan sudut pandang medis yang menyatakan bahwa penyebab biologis merupakan akar dari perilaku abnormal, perspektif psikoanalisis berpendapat bahwa perilaku abnormal berasal dari konflik masa kanak-kanak yang berlebihan dalam menentang keinginan yang berhubungan dengan seks dan agresi. Freud ya berpendapat bahwa anak-anak melalui serangkaian tahapan ketika impuls seks dan agresinya menampilkan berbagai bentuk serta menciptakan konflik yang butuh pemecahan.
Jika konflik masa kanak-kanak itu tidak berhasil diselesaikan, konflik tersebut tetap tidak terselesaikan dalam ketidaksadaran yang pada akhirnya menimbulkan perilaku abnormal selama masa dewasa. Nah, untuk mengungkap akar dari perilaku terganggu seseorang, perspektif ini mencermati sejarah kehidupan awal mereka. Ya. Akan tetapi karena tidak ada cara yang meyakinkan dalam menghubungkan pengalaman masa kanak-kanak seseorang dengan perilaku abnormal yang ditampilkan saat masa dewasa, kita tidak dapat memastikan keakuratan penyebab seperti yang diusulkan oleh perspektif ini. Selain itu, perspektif ini mendeskripsikan sebuah gambaran seseorang seperti memiliki kekurangan kendali terhadap perilaku mereka karena sebagian besar dikendalikan oleh impuls yang tidak disadari. Dalam pandangan beberapa kritikus, sudut pandang ini menyatakan bahwa orang tidak terlalu bertanggung jawab terhadap perilaku mereka sendiri. Namun di sisi lain, kontribusi teori psikoanalisis ini terbukti signifikan. Lebih dari pendekatan lainnya terhadap perilaku abnormal, sudut pandang ini menyoroti fakta bahwa individu dapat memiliki kehidupan sejati yang kaya dan rumit, serta pengalaman masa lalu yang dapat memberikan pengaruh besar dalam fungsi psikologis saat ini. Ya, jadi kalau Freud kan memang menekankan pada pengalaman di masa lalu, terutama di kanak-kanak, ya. Kemudian munculnya impuls-impuls yang tidak disadari, yang konflik-konflik yang tidak terpecahkan sehingga terbawa ke masa dewasa. Kemudian dari sudut pandang behavioral atau perspektif perilaku. Baik sudut pandang medis maupun psikoanalisis melihat perilaku abnormal sebagai simptom dari permasalahan yang sebenarnya. Sebaliknya, sudut pandang behavioral melihat perilaku itu sendiri sebagai permasalahannya. Ya, jadi ditekankan pada perilakunya. Dengan menggunakan prinsip dasar belajar, teoretikus behavioral melihat baik perilaku normal maupun abnormal sebagai respon dari berbagai stimulus. Respon yang telah dipelajari melalui pengalaman masa lalu dan saat ini diarahkan oleh stimulus dalam lingkungan individu. Untuk menjelaskan mengapa perilaku abnormal terjadi, kita harus menganalisis bagaimana individu belajar dan mengamati situasi ketika perilaku tersebut ditampilkan. Penekanan terhadap perilaku yang dapat diamati menampilkan baik kekuatan maupun kelemahan terbesar dari pendekatan behavioral terhadap perilaku abnormal. Sudut pandang tersebut memberikan pendekatan yang paling tepat dan objektif dalam memeriksa simptom perilaku dari gangguan spesifik, seperti gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Pada waktu yang bersamaan, meskipun kritikus menyerang bahwa sudut pandang tersebut mengabaikan kehidupan sejati yang kaya dari pikiran, sikap, dan emosi yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku abnormal. Perspektif selanjutnya adalah perspektif kognitif. Sudut pandang medis, psikoanalisis, dan perilaku memandang perilaku manusia sebagai hasil dari faktor yang sebagian besar di luar kendali mereka. Akan tetapi, untuk sebagian besar kritikus mengenai pandangan ini, pikiran orang tidak dapat diabaikan. Dalam merespon persoalan tersebut, beberapa psikolog menggunakan sudut pandang kognitif dibandingkan hanya mempertimbangkan perilaku eksternal seperti dalam pendekatan behavioral tradisional. Pendekatan ini berasumsi bahwa kognisi, yaitu pikiran dan keyakinan seseorang, merupakan penyebab utama dari perilaku abnormal seseorang. Tujuan utama treatment yang dilakukan adalah dengan menggunakan sudut pandang kognitif yang mengajarkan cara berpikir yang baru yang secara eksplisit lebih adaptif. Di sini misalnya kita bayangkan ada keyakinan yang keliru, yaitu ada statement atau pikiran menyelesaikan ujian ini dengan baik sangat penting bagi seluruh masa depan saya. Tapi melalui treatment atau terapi dengan pendekatan kognitif, seseorang mungkin belajar memiliki pikiran yang lebih realistis dan lebih positif, ya, dan pikiran yang kurang menciptakan kecemasan. Jadi statementnya atau pikirannya diganti misalnya dengan seluruh masa depan saya tidak bergantung pada ujian satu ini atau hanya pada satu ujian saja. Dengan mengubah kognisi dengan cara tersebut, psikolog bekerja dalam kerangka kerja kognitif dalam membantu individu membebaskan diri mereka sendiri dari pikiran dan perilaku yang memiliki potensi maladaptif.
Sudut pandang kognitif bukanlah tanpa kritikan. Sebagai contoh, kognisi maladaptif mungkin saja merupakan gejala atau konsekuensi dari gangguan, bukan penyebabnya. Selain itu, ada beberapa situasi ketika keyakinan atau pikiran negatif mungkin tidak bersifat irasional sama sekali, tetapi sekedar mencerminkan lingkungan yang tidak menyenangkan di mana individu tersebut tinggal. Lagi pula tidak terdapat waktu saat satu ujian mungkin sangat penting. Tetap saja teoretikus kognitif akan berargumentasi bahwa seseorang dapat menemukan cara yang adaptif dalam membuat kerangka pada keyakinan dalam situasi yang paling negatif. Jadi di sini yang penting adalah bahwa keyakinan atau pikiran seseorang itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Ya kalau misalnya ada keyakinan yang irasional atau pikiran yang negatif, nah itu bisa membentuk perilaku yang maladaptif juga atau abnormal. Kemudian ada sudut pandang atau perspektif humanistik. Psikolog yang meyakini sudut pandang humanistik menekankan tanggung jawab seseorang pada perilaku mereka sendiri, bahkan ketika perilaku mereka dianggap abnormal. Sudut pandang ini muncul dari penelitian dilakukan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow yang berkonsentrasi pada hal yang unik dalam diri manusia, yaitu sudut pandang yang memandang bahwa orang pada dasarnya rasional, berorientasi pada dunia sosial, dan termotivasi untuk mencari aktualisasi diri. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada hubungan individual dengan lingkungan sosialnya, mempertimbangkan cara ketika orang melihat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, dan melihat tempat mereka di dalam dunia. Sudut pandang humanistik menganggap individu bahwa seseorang yang memiliki kesadaran akan kehidupan dan dirinya sendiri yang mengarahkan mereka mencari makna dan harga diri. Bukannya berasumsi bahwa individu membutuhkan obat, sudut pandang ini menyatakan bahwa individu dan sebagian besar individu dapat menentukan batas mereka sendiri mengenai perilaku yang dapat diterima. Selama mereka tidak menyakiti orang lain dan tidak merasakan stres pribadi, individu seharusnya merasa bebas dalam memilih perilaku yang mereka tampilkan. Meskipun sudut pandang humanistik telah menerima kritikan karena tingkat kepercayaan terhadap informasinya yang tidak ilmiah, tidak variabel dan samar-samar, formula filosofisnya hampir menawarkan pandangan berbeda terhadap perilaku abnormal. Sudut pandang tersebut menekankan pada aspek unik menjadi manusia dan memberikan sejumlah usulan penting dalam menolong mereka dengan permasalahan psikologis. Jadi manusia itu bebas menampilkan perilakunya apapun itu, seunik apapun, sepanjang tidak membuat ia itu kesulitan dalam beradaptasi, tidak menyakiti orang lain dan tidak menimbulkan stres. Gitu ya. Yang penting si individu tersebut merasa nyaman dan bisa berorientasi terhadap hal-hal yang bisa menemukan kebermaknaan diri atau aktualisasi diri. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang sosiokultural. Nah, di sini perspektif ini berpendapat bahwa perilaku orang, baik normal maupun abnormal, dibentuk oleh semacam kelompok keluarga, sosial, dan budaya di mana mereka tinggal. Menurut pandangan ini, sifat alamiah dari hubungan seseorang dengan orang lain dapat menjadi faktor pendukung dari perilaku abnormal, bahkan menjadi penyebabnya. Sebagai konsekuensinya, jenis stres dan konflik yang dialami oleh orang dalam interaksi keseharian mereka dengan orang lain dapat menyebabkan serta mempertahankan perilaku abnormal. Ya, jadi sudut pandang ini menemukan dukungan statistik terhadap posisi bahwa faktor sosiokultural membentuk perilaku abnormal, memberikan bukti jika sejenis perilaku abnormal lebih lazim terjadi dalam kelompok sosial tertentu dibanding yang lainnya. Misalnya, diagnosis skizofrenia cenderung lebih tinggi terjadi pada anggota kelompok dengan status sosioekonomi yang lebih rendah dibandingkan anggota kelompok yang lebih sejahtera. Ya. Secara proporsional, lebih banyak warga Afrika Amerika yang masuk rumah sakit secara tidak sukarela karena gangguan psikologis dibandingkan warga kulit putih. Selain itu, keadaan ekonomi yang buruk tampaknya berhubungan dengan kemunduran yang secara umum terjadi pada fungsi psikologis dan permasalahan sosial, seperti tunawisma yang berhubungan dengan gangguan psikologis.
Di lain sisi, ada banyak penjelasan alternatif mengenai asosiasi antara perilaku abnormal dengan faktor sosial. Sebagai contoh, individu yang berasal dari tingkat sosioekonomi yang lebih rendah kemungkinan kecil untuk mencari bantuan dibandingkan dengan individu dari tingkat sosioekonomi yang lebih tinggi. Secara bertahap, mencapai titik ketika simptom mereka semakin parah dan mendapatkan diagnosis yang serius. Selain itu, penjelasan sosiokultural memberikan pedoman yang relatif sedikit mengenai treatment bagi individu yang menunjukkan gangguan mental karena fokus perhatiannya adalah faktor sosial yang lebih luas. Nah, berikut rangkuman perspektif tentang abnormalitas dari berbagai sudut pandang tadi ya. Yang pertama dari sudut pandang medis. Deskripsinya, dari sudut pandang medis ini berasumsi bahwa penyebab fisiologis merupakan akar dari gangguan psikologis. Dari sudut pandang psikoanalisis, deskripsinya adalah berpendapat bahwa gangguan psikologis merupakan akar dari konflik pada masa kanak-kanak. Dari perspektif perilaku atau behavioral, deskripsinya adalah berasumsi bahwa perilaku abnormal merupakan respon yang dipelajari. Kemudian dari perspektif kognitif, berasumsi bahwa kognisi ya atau pikiran dan keyakinan seseorang merupakan pusat dari gangguan psikologis. Dari perspektif humanistik, menekankan pada tanggung jawab seseorang terhadap perilakunya dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Sedangkan dari perspektif sosiokultural, berasumsi bahwa perilaku dibentuk oleh keluarga, masyarakat, dan budaya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung slide. Demikian penjelasan saya secara singkat tentang abnormalitas. Ya, semoga teman-teman cukup memahami perbedaan perilaku normal dan abnormal dan perspektif yang bisa digunakan untuk memahami perilaku abnormalitas. Ya, mungkin sekarang sudah mengalami pergeseran juga mengenai abnormalitas. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa lebih lanjut menganalisis apa sih yang menjadi contoh dari perilaku normal dan abnormal saat ini. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.